katanya tempatku di dapur, tapi aku lebih suka berada di depan kelas. Mereka bilang aku melawan kodrat, tapi aku cuma ingin perempuan bisa membaca dan memilih. Di zamanku, itu pemberontakan. Tapi aku tak takut jadi yang pertama. Karena kalau bukan aku, siapa lagi? Guys, balik lagi bersama saya Eki Rizka. Di video kali ini saya akan membahas tentang Dewi Sartika, perempuan yang mengubah pendidikan di Indonesia. Kalian pasti pernah dengar kan, atau bahkan sekolah di SDN Dewi Sartika kan? Nama Dewi Sartika hampir ada di mana-mana di Indonesia. Tapi tahukah kalian, Dewi Sartika bukan hanya sekedar nama sekolah. Ia adalah sosok perempuan yang hebat, berani melawan kebiasaan di zamannya demi memperjuangkan satu hal penting. Nah, betul, pendidikan bagi perempuan. Yuk kita dengarkan kisah inspiratif Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan nasional di Indonesia yang berjasa besar dalam dunia pendidikan, khususnya di pendidikan bagi perempuan. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 1884. Nama lengkapnya adalah Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika berasal dari keluarga bangsawan Sunda. Ayahnya bernama Raden Rangga Sumanagara, seorang petih di Bandung dikenal cerdas dan berpikiran maju. Ibunya bernama Raden Ayu Raja Permas, seorang ibu yang lembut namun sangat penting pada pendidikan anak. Sejak kecil, Dewi Sartika tumbuh di lingkungan sekolah yang menghargai ilmu pengetahuan dan tata krama. Saat seusia anak SD, Dewi Sartika sudah menunjukkan kecerdasannya. Ia senang belajar, memperhatikan orang-orang dewasa, membaca, dan menulis, serta tertarik pada pelajaran yang saat itu hanya diakses oleh anak laki-laki dan orang Belanda. Namun, hidup Dewi Sartika tidak selalu mudah. Ketika ayahnya wafat, Dewi Sartika harus tinggal bersama pamannya. Disinilah ia melihat kenyataan pahit. Banyak anak perempuan yang tidak diperbolehkan sekolah. Meski begitu, semangat belajarnya tidak pernah padam. Usia yang sangat masih muda, Dewi Sartika sering bermain sekolah-sekolahan dan mengajari teman-teman perempuannya cara membaca, menulis, dan berhitung, menggunakan alat sederhana seperti papan tulis kecil dan arang. Tanpa ia sadari, itulah awal dari perjuangan besarnya di dunia pendidikan. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya dipertentukan bagi anak laki-laki dan kalangan tertentu saja. Perempuan dianggap tidak perlu sekolah, mereka hanya dipersiapkan untuk mengurus rumah, memasak, dan mengurus keluarga. Namun, Dewi Sartika percaya bahwa perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan agar bisa mandiri dan menentukan masa depannya untuk sendiri. Ketika dewasa, Dewi Sartika mulai mewujudkan cita-citanya. Pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah khusus bagi perempuan yang bernama Sekolah Istri di Bandung. Sekolah ini menjadi sekolah pertama khusus perempuan di Indonesia. Sekolah ini, murid-murid perempuan belajar membaca, menulis, menghitung, menjahit, mengatur keuangan, dan keterampilan hidup lainnya. Karena perkembangannya sangat pesat, Sekolah Istri kemudian berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah-sekolah yang didirikan Dewi Sartika tidak hanya berhenti di Bandung. Sekolah Keutamaan Istri menyebar di berbagai wilayah Jawa Barat seperti di Cianjur, Cipanas, Garut, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Di daerah Cianjur dan Cipanas, perjuangan Dewi Sartika menjadi dasar berdirinya banyak sekolah rakyat yang kemudian berkembang menjadi sekolah dasar atau SD. Hingga kini, nama Dewi Sartika digunakan sebagai nama sekolah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya dalam dunia pendidikan. Berkat perjuangan Dewi Sartika, perempuan mulai mendapatkan hak untuk bersekolah pendidikan, perempuan berkembang pesat, perempuan memiliki keterampilan dan kepercayaan diri. Masyarakat mulai menyadari pendidikan bagi semua, ia tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi juga mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia. Atas jasa-jasanya yang luar biasa, pada tahun 1966, Raden Dewi Sartika menetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namun, ia wafat pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun, semangat perjuangannya tetap hidup hingga kini. Nah guys, dapat kita simpulkan, Dewi Sartika membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil sejak usia dini.
Nah guys, dapat kita simpulkan, Dewi Sartika membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil sejak seusia muda. Dari seorang anak perempuan yang gemar bermain sekolah-sekolahan, ia bertumbuh menjadi pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Mungkin hari ini kita bisa bersekolah tanpa batas, tapi semua berkat perjuangan orang-orang hebat seperti Dewi Sartika. Maka tugas kita sekarang adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan menghargai pendidikan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar, karena seperti Dewi Sartika, satu keberanian kecil bisa melawan perubahan besar. Nah guys, itulah kisah inspiratif Dewi Sartika. Kalau menurut kalian, masih ada cerita menarik atau kalian tahu sekolah Dewi Sartika di daerah kalian? Tulis di kolom komentar ya. Inilah pembelajaran Tempo Dulu.